Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang anggapan soal hemat yang perlu diluruskan yang berbeda dengan pelit. Pasti kita sudah sering mendengar nasihat untuk membiasakan diri berhemat, baik itu nasihat yang disampaikan oleh orang tua, orang-orang di sekitar maupun nasihat tertulis yang bertebaran di media sosial dan berbagai artikel lainnya. Tapi pada faktanya, masih banyak orang yang memandang sebelah mata akan hal tersebut. Hal ini terbukti dari banyaknya orang-orang di sekeliling kita yang masih memiliki anggapan kurang benar tentang apa itu hemat. Lantas apa sajakah anggapan terkait hemat yang perlu dibenahi dan diluruskan? Berikut ulasannya. Yang pertama, hemat bukanlah pelit. Tentu kita sudah tidak asing dengan istilah ini, yaitu hemat dan pelit. Tapi yang jadi sorotan yaitu banyaknya orang masih terjebak dalam anggapan bahwa berhemat itu sama dengan pelit. Padahal kalau dicermati dengan benar, ini adalah dua hal yang sungguh berlainan. Menjadi orang yang hemat berarti kamu bisa mengelola pemasukan dan pengeluaran secara seimbang. Kamu mampu menjaga kestabilan finansial agar tidak lebih besar pasak daripada tiang. Sedangkan pelit adalah perilaku di mana kamu terlalu menekan pengeluaran sehingga apa yang menjadi kebutuhan malah tidak tercukupi. Kedua, hemat dan kesuksesan. Walaupun nasihat untuk membiasakan diri berhemat sudah bertebaran, tapi pada kenyataannya masih banyak orang yang memandang sebelah mata akan hal tersebut. Pasti kita sudah tidak asing dengan orang yang berprinsip, sehemat apapun kalau belum waktunya kaya ya tidak akan kaya. Padahal tujuan berhemat yang sesungguhnya bukan untuk menjadi kaya, tapi bagaimana kamu menjaga kestabilan keuangan sehingga kelak tidak akan menyusahkan diri sendiri di akhir. Bagaimanapun juga, keseimbangan kondisi keuangan memiliki peran yang penting dalam kehidupan. Ketiga, berhemat tidak akan membuat uang terkuras pada akhirnya. Membiasakan diri berhemat memang susah-susah gampang. Apalagi kalau ada anggapan bahwa berhemat ataupun tidak pada akhirnya uang akan habis berkuras. Dengan alasan tersebut, pada akhirnya banyak di antara kita yang memilih menghambur-hamburkan uang. Kondisi ini memang terlihat miris. Bagaimanapun juga berhemat bukanlah keputusan yang salah. Walaupun kelak uang tersebut akan terkuras, tapi setidaknya itu terkuras untuk sesuatu yang penting dan berharga. Bukan terkuras untuk hal yang hanya akan berakhir sia-sia. Keempat, hemat akan menyiksa diri sendiri. Memang tidak dapat dipungkiri kalau anggapan yang kurang sesuai terkait apa itu hemat masih bertebaran. Selain beranggapan kalau hemat sama saja dengan pelit, sebagian orang lainnya beranggapan kalau hemat sama saja dengan menyiksa diri. Tentu ini menjadi anggapan yang harus diluruskan. Berhemat tidak akan menyiksa diri sendiri. Kamu mengatur pemasukan dan pengeluaran secara cermat agar kelak tidak akan kesusahan di akhir. Bukankah lebih menyedihkan kalau ada kebutuhan penting dan mendesak tapi uang sudah tidak tersisa? Kelima, berhemat membuat kita dapat memahami dan menikmati hidup. Siapa yang tidak ingin menikmati hidup? Bisa dipastikan semua orang menginginkannya. Tapi sayangnya hal ini sedikit terpengaruh oleh anggapan hemat yang kurang sesuai. Masih cukup banyak orang yang beranggapan kalau hemat sama saja dengan membatasi kesempatan untuk menikmati hidup. Padahal itu tidak benar adanya. Berhemat justru merupakan cara menikmati hidup yang sebenarnya. Kamu menjaga kenikmatan hidup yang ada agar tidak hanya bertahan dan bisa dinikmati dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang. Anggapan yang keliru terkait hemat seringkali menjebak kita dalam gaya hidup boros dan konsumtif. Tapi setelah mengetahui 5 penjelasan tadi, apakah kamu masih ragu untuk mulai berhemat? Pikirkanlah baik-baik. Kali ini kita akan membahas tentang kebiasaan yang membuat uang kita cepat habis. Menabung di situasi saat ini terasa seperti sesuatu yang sulit dilakukan. Di bulan ini, pengeluaran akan membesar karena uang lebaran, biaya mudik atau THR untuk kegiatan Idul Fitri yang akan membesar. Memperhatikan kebiasaan pengeluaran dan mengingat-ingat cara menggunakan uang akan mendorong kita mengevaluasi gaya pengeluaran. Cara ini juga akan menjadikan diri kita untuk membeli barang yang benar-benar kita butuhkan. Kamu sebaiknya mengingat selama ini menghabiskan uang untuk apa saja. Ini akan menyadarkanmu cara membelanjakan uang dan ada kebiasaan yang dilakukan dan kebiasaan itu tanpa sadar menguras uang kita secara lebih mudah. Yang pertama, kamu membeli barang murah. Membeli barang ini memang akan membuatmu berpikir kamu telah lebih hemat. Tapi kalau membeli barang murah dan tidak awet, sama saja. Lebih baik membeli barang yang mahal tapi tahan lama daripada barang murah tapi tidak awet. Membeli barang mahal tapi berkualitas akan membuatmu lebih hemat dalam jangka panjang. Kedua, membeli barang diskonan.
Kalau pergi ke supermarket dan punya tujuan untuk membeli barang, itu bagus. Tapi tak jarang kita terjebak di antara barang diskonan dan berpikir akan lebih hemat daripada membeli barang yang tak diskon. Kalau mau hemat, lebih baik menahan diri ketika melihat barang diskonan yang bukan kebutuhan kita. Ketiga, mudah mengakses rekening. Dewasa ini, perkembangan teknologi mempermudah kita untuk mengakses sesuatu, termasuk tabungan. Kemudahan akses tabungan ini memang mempermudah kita untuk mendapatkan uang dari rekening tabungan. Tapi kalau mudah dijangkau seperti rekening di dalam M-Banking, kamu akan merasa perlu untuk mengorek sedikit kalau tak punya uang. Makanya lebih baik kamu membuat tabungan yang tak mudah diakses. Ini akan membantumu berpikir 2 kali untuk mengambil tabungan. Keempat, tidak berpikir rasional. Perilaku impulsif buying akan membuat dompetmu bocor secara ekstrim. Kalau ingin membeli barang, cobalah untuk menahannya 30 hari setelah keinginan itu muncul. Lambat laun kamu akan sadar apakah barang yang hendak dibeli ini benar-benar diperlukan atau tidak. Kelima, menetapkan target yang realistis. Ketika memperhatikan tabungan, kita seringkali mendapatkan banyak ide tentang cara terbaik untuk menabung. Kalau tidak ada target yang jelas, kamu akan kehilangan motivasi untuk menabung. Keenam, tidak membuat catatan belanja. Ini sama saja dengan perilaku impulsif buying ketika sedang berbelanja. Ketika sedang lapar, kamu akan membeli makanan 20% lebih banyak daripada ketika kamu sedang kenyang. Ketika ingin belanja, lebih baik membuat catatan barang-barang yang akan dibeli. Kalau ingin membeli barang di luar catatan, lebih baik pikir 2 kali. Ketujuh, membuang waktu untuk mencari promo barang murah. Kita menghabiskan banyak waktu untuk menemukan penawaran terbaik. Tak jarang saat ini, penawaran yang benar-benar terbaik terlewatkan. Kalau kamu memposisikan waktu adalah uang, buang-buang waktu sama saja dengan memboroskan uang. Kedelapan, tidak menyediakan waktu untuk mengecek barang-barang di rumah. Dengan memeriksa rumah, kamu bisa menjual barang-barang lama yang bisa menghasilkan uang. Dengan barang yang lebih sedikit, kamu akan mengubah pola pikir bahwa banyak harta belum tentu bisa membuatmu bahagia. Kamu juga akan sadar bahwa pengeluaran yang tak penting tak boleh dilakukan demi masa depan. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.